Ariadne, she's fighting slavery. Dim Gray has go charging time Chilo. 付出了不小的代价。就凭你们几个人，监狱有做的特殊。小岛有了你，也是我小岛。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Day Life Immortal King season kelima. Kita sudah membahas season pertama pada channel. Kita sudah membahas season pertamanya hingga season keempat pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton seluruh seasonnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja membahas season kedua dari series ini pada episode keduanya. Kita dibawa ke penjara gaib Songhai yang sudah mendengar mengenai kabar mengenai energi spiritual dari Tuan Pedang Suci yang telah mengalami peningkatan pesat. Ini terjadi setelah bertarung dengan Dewa Pedang Sesat. Tetua itu bingung mengapa penampilan dari Tuan Pedang Suci tampak begitu tua. Ternyata dia tengah menggunakan mode hemat daya. Dalam perjalanan itu, ada salah satu napi yang hendak menjangkaunya. Namun, sebuah robot langsung saja melakukan penyerangan dan melilit napi tersebut. Pasalnya, bagaimanapun, pertahanan penjara gaib Songhai merupakan salah satu penjara terkuat, bahkan penjaganya memiliki kepintaran di tahap transformasi dewa. Perjalanan teruslah mereka lakukan hingga sampai di tempat Chen Nansuan, di mana dia dipenjara di dalam sana. Tempat ini tidaklah sembarangan orang yang bisa memasukinya. Bahkan Chen Nansuan terlihat dikurung dengan begitu ketat. Tapi Chen Nansuan itu memperlihatkan tatapan yang begitu imut, bahkan membuat Tuan Pedang Suci terkejut. Ini wajar saja karena hati iblisnya sudah dimusnahkan. Tapi tetap saja dia memiliki teknik yang sangat jahat. Karena itulah dia dikurung di sini agar hati iblisnya tidak kembali. Tatapan imutnya membuat Tuan Pedang Suci berat membiarkannya di sini. Tapi tetua ini menenangkannya karena sudah tugas mereka untuk mengurungnya. Bahkan ia dikurung secara terpisah di sel tingkat surga. Tapi di sel tingkat surga ada sosok yang sangat berbahaya. Jika ia mendekati Chen Nansuan, maka hati iblisnya pasti langsung bangkit. Untuk bisa menangkap sosok tersebut, mereka bahkan harus menanggung resiko yang besar. Ariadne, she's fighting slavery. Dim Gray has go charging time Chilo. 付出了不小的代价。 Tetua ini meminta satu permintaan dari Tuan Pedang Suci. Berpindah ke sekolah elit sekte 60 di mana para murid dewasa seperti kelompok Wangling telah dipilih untuk menyelesaikan misi penugasan tahunan. Tugas yang akan mereka jalankan adalah melarikan diri dari ruang terkunci. Ini tentu saja membuat mereka terkejut. Kepala sekolah menenangkan mereka, pasalnya lokasi ujian kali ini berada di penjara gaib Songhai. Tujuan misi adalah untuk menguji kehebatan dari sel baru di penjara. Kepala sekolah mengizinkan mereka menggunakan cara apapun untuk menembus sel tersebut, termasuk menggunakan kekerasan juga. Surong dan yang lainnya menjadi panik karena di tangan Wangling, penjara itu bisa berakhir dengan dibangun ulang. Tapi tanpa mereka ketahui, saat ini Wangling telah memikirkan hal yang lebih penting lagi dari misi itu. Kita pun dibawa ke beberapa saat sebelumnya, di mana ibu dan ayah Wangling ingin memberikan tugas penting kepadanya. Hanya saja kita masih belum tahu tugas apakah itu, karena ibu Wangling hanya berbisik saja kepadanya dan tidak kepada kita. Setelah itu, Chen Hao dan juga Gao Hao telah masuk ke dalam penjara. Chen Hao terlihat sangat ketakutan, tapi dia berusaha untuk tetap berani. Hingga mereka dikejutkan oleh suara AI yang tentu saja membuat Chen Hao ketakutan. Tugas ini diawasi langsung oleh Tuan Pedang Suci. Setelah memastikan ke-6 murid masuk, maka ujian perbandingan bisa dimulai. Tetua ini agak ragu apakah kehadiran para murid itu bisa membantu mereka. Namun bagi Tuan Pedang Suci, jika mereka bisa menemukan celah pada penjara gaib, maka ini tentu merupakan masalah besar. Tetua ini akhirnya paham, hanya saja pertahanan penjara gaib telah diperkuat selama ratusan tahun lebih, jadi tidak mungkin ada celah.
Bahkan mereka menambahkan teknologi kultivasi baru. Tetua ini sangat yakin dengan AI yang mereka miliki, maka tidak akan ada celah yang bisa ditemukan. Tetua ini ingin melihat apakah salah satu dari 3 kelompok itu ada yang bisa melewati pengujian penjara gaib. Jika bisa, maka dia akan mengundurkan diri dari posisi kepala penjara gaib. 热连筑基期的小狗，请问是否开始对照测试？ Chamber Cannon. Daring, Ria, Jameson Daring. Di sisi lain, Surong terlihat begitu senang karena bisa sergu dengan Wang Ling. Atau dengan kata lain, mereka tengah berduaan dalam satu ruangan. Surong mencoba untuk tetap tenang agar tidak mengecewakannya. Hus yang merupakan sistem penjara meminta mereka untuk melepaskan penutup mata. Sistem inilah yang akan berusaha untuk mencegah mereka kabur dari ruangan pengujian. Tapi Surong merasa ada yang aneh dari Wang Ling. Ia menjadi agak panik karena mengira segelnya itu mulai longgar. Di depan terdapat mie kremes yang Wang Ling sukai. Surong mencegahnya karena mungkin saja itu adalah jebakan. Benar saja, Wang Ling pun terkurung. Surong tidak bisa menyelamatkannya karena energi spiritual tidak bisa digunakan. Ini terjadi karena tempat itu memiliki teknologi untuk melemahkan kekuatan spiritual. Wang Ling tidaklah panik. Ia bahkan masih sempat memberikan mie kremesnya pada Surong. Ia yakin Wang Ling tengah memikirkan cara yang logis untuk keluar dari penjara tanpa menghancurkannya. Namun Surong baru sadar kalau mie ini adalah bekas gigitan Wang Ling. 这镣铐同样会被。我是一定会被毁掉的。 Di sisi lain, Chen Hao dan juga Gu Hao mencoba untuk keluar dari tempat itu dengan cara menggunakan kekuatan energi sendiri. Di mana Chen Hao menggunakan energi api di sana untuk bisa menghancurkan pintunya. Tapi ujung-ujungnya dia juga gagal. Hus menganggap mereka tidak akan bisa karena para murid seperti mereka tidak akan memiliki kesempatan apapun. Bahkan jika diberikan kemudahan, mereka pun tidak sanggup. Sebuah soal pun diberikan yang langsung saja membuat kepala Gu Hao kepanasan. Di sisi lain, Erha dan juga Lin Xiaoyu mulai menyadari kalau pintu penjara terbuat dari bahan regenerasi. Erha sadar kalau dia bisa saja dan mudah menghancurkan pintu tersebut. Lin Xiaoyu bertanya apakah dia memiliki cara yang paling efektif, di mana Erha akan menggunakan metode meriam agar bisa menghancurkan pintu tersebut dalam satu kali serangan. Erha pun naik ke pundak Lin Xiaoyu, tapi sebelum bisa menembak, dia malah terbanting. 就凭你们几个，剑与妖族的特殊，二哈，没有更好的办法了吗？ 还有个加农炮。 Sejauh ini, tetua Trump merasa dirinya akan menang. Tapi sebuah alarm pun berbunyi yang membuatnya menjadi panik. Di mana kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh Chen Linsuan agar bisa kabur. Peringatan tersebut ternyata berasal dari penjara bawah. Karena ada yang tidak beres, jadi Wang Ling pun keluar dari sangka burung dengan sangat mudah. Ini bahkan membuat Tus terkejut. Tidak hanya itu saja, tapi di saat Surong ingin menyelesaikan tugas di pintu itu, Wang Ling dan satu jarinya langsung saja menghancurkan pintu tersebut, yang membuat Tus tidak bisa berkata-kata. Wang Ling berencana untuk menghancurkan Hus agar kekuatannya tidak diketahui. Surong menenangkannya karena dia akan berbicara dengan sistem tersebut. Pasalnya harganya pasti mahal. Karena ketakutan, AI ini akan menghapus data yang sebelumnya dia rekam. Dan seakan-akan ia tidak melihat apapun. Setelah keluar dari penjara, Wang Ling pun langsung disambut oleh robot penjara. Tapi tiba-tiba saja dia itu sempat terganggu. Namun meskipun begitu, robot ini melakukan pemeriksaan kepada Wang Ling dan mengetahui semua kelemahan yang dia miliki. Termasuk Wang Ling yang sering kesepian di malam hari dan kesulitan mencari teman. Bagi robot ini, Wang Ling adalah orang lemah yang cukup dengan satu pukulan saja bisa dia kalahkan. Namun sayang sekali itu merupakan kesalahan besar. Karena ketika menapuk kepala Wang Ling, alih-alih menumbangkannya, justru robot inilah yang tumbang. 找到已有的利益，便是我小桃。 Sesaat kemudian, Gu Hao dan juga Chen Hao datang karena mereka datang untuk menyelamatkannya. Entah mengapa Surong terus merasa kalau Wang Ling tidak seperti biasanya. Benar saja, Wang Ling dengan satu kali serangan saja langsung membuat robot ini terpental hingga membuka pintu dari Chen dan Suan.
Merasakan energi spiritual itu seketika saja membuat dia ketakutan, karena ini pasti merupakan ulah dari sosok yang mengalahkannya. Jadi alih-alih kabur, Chen Anxuan menutup sendiri pintunya, karena tempat ini jauh lebih aman daripada dunia luar. Erha dan Lin Xiaoyu pun juga telah keluar. Chen Hao yang ketakutan justru menenangkan Wang Ling, karena sekarang sudah ada dia yang melindungi mereka. Berhubung mereka sudah berkumpul, jadi Surong langsung saja membawa mereka melakukan perjalanan demi meninggalkan tempat itu. Jauh di depan sana terdapat sebuah pintu yang begitu besar. Surong membuka tempat itu, yang mana ternyata itu adalah pintu keluar dari penjara tersebut. Hanya saja Wang Ling teringat dengan perkataan ibunya, di mana mereka meminta Wang Ling untuk bisa memberikan nama kepada adiknya. Jadi karena itulah Wang Ling terus memikirkan hal tersebut. Jadi pada akhirnya dia pun sudah menemukan nama yang cocok. Surong akhirnya sadar kalau sejak tadi Wang Ling memikirkan nama yang cocok untuk adiknya. Berpindah ke tempat ibu dan ayah Wang Ling, di mana dia akan memberikan nama Wang Nuan sebagai nama dari adiknya. 王师兄，还是希望你这个当哥哥的。暖，在焉的，原来是一直在。王暖， Setelah mereka pergi, kita dibawa ke penjara paling bawah, di mana sosok ini bingung mengapa Dewa Pedang Sesat tidak memilih untuk keluar dari penjara, padahal mereka sudah memberikannya kesempatan. Sosok ini yakin kalau di dunia kultivasi sekarang ada sosok master yang misterius. Jadi dia itu ingin cairan hitam menemukan sosok yang memiliki energi spiritual itu. Hanya saja seluruh informasi telah dihapus oleh sistem. Namun cairan hitam yakin ini berhubungan dengan Sekte 60. Mereka akan memberikan salam kepada Raja Malam untuk memeriksa hal tersebut. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.